Jika saudara punya pertanyaan-pertanyaan, saudara boleh chatting ke kita ya, ada nomor WA di sana. Saudara ingin bertanya atau saudara punya pergumulan doa yang perlu didoakan ya. Kami senang sekali akan berdoa saudara untuk kita semua. Karena satu hal yang kita percaya ya, hari-hari ini yang kita tahu, yang kita harapkan yang kita percaya cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Amin, amin. Dan sehari-hari ini benar-benar merasakan semua butuh juru selamat ya. Yes, betul. Dan sudah mulai banyak yang masuk baik minta support dukungan doa, juga konseling khususnya dalam bidang ini ya, kesehatan ya. Betul. Sudah banyak sekali yang masuk, kita terus dukung dalam doa. Betul. Jadi siapapun saudara yang ada keluarganya yang sakit atau yang sedang dalam masalah, silakan saudara. Kadang-kadang kita sangat membutuhkan dukungan orang lain, bahkan iman orang lain ya kan, seperti 4 orang yang membantu temannya yang sedang Betul. Kita saling support doa ya. Oke, segera saja kita mulai program Good News Tonight pada malam hari ini. Kita terlebih dahulu mari kita berdoa, Grace Prayer. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Amen. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna. Kami dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera. Kami bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan. Kami telah menerima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah dikuduskan, disucikan, dibenarkan dan dimuliakan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa buat malam hari ini. Biarlah kasih-Mu, biarlah hikmat-Mu, biarlah pewahyuan-Mu turun atas kami semua. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan hikmat. Sehingga apapun yang kami bicarakan pada malam hari ini, setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kapanpun, dimanapun kami berada saat ini, saat live maupun nanti Tuhan setelahnya. Biarlah kami menerima pewahyuan, menerima firman dari Tuhan. Dan kami tahu firman itu adalah firman kehidupan yang menghidupkan kami. Amen. Karena kami tahu dari tidak ada menjadi ada karena firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita sudah bahas, seperti yang saudara lihat juga di bagian di awal tadi, bahwa hari ini kita akan belajar tentang perkataan Tuhan Yesus tentang maukah engkau sembuh. Latar belakang dari kisah yang saya akan bahas pada hari ini adalah ketika Yesus sedang berada di kolam Bethesda, saudara ya, di pintu gerbang domba. Yuk kita baca dalam kitab Yohanes pasalnya yang kelima, ya. Kita mulai ayatnya yang pertama. Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Silakan, boleh dibaca. Yohanes 5 ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Next, selanjutnya. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam
yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Yes, Bethesda ya. Bethesda itu artinya rumah kasih karunia, dari dua kata Ibrani yaitu Bet yang artinya rumah, terus Hesed ya. Hesed artinya kasih karunia. Jadi Yesus sedang berada di Bethesda, yaitu rumah kasih karunia. Selanjutnya. Ada 5 serambinya. Ya, 5 serambinya. Kita tahu bersama 5 itu angka kasih karunia. Ya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Maukah engkau sembuh? Lanjut. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Amin. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amen. Tetapi hari itu hari Sabat. Yes. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, Amen. maka aku pun bekerja juga." Oke, satu hal yang saya ingin saudara betul-betul garis bawahi ya adalah di ayatnya yang ke-17 kita mesti percaya bahwa begini, Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Amin. Bapa di sorga bekerja sampai sekarang, maka aku pun, Yesus pun bekerja juga. Ini harus menjadi iman kita, menjadi keyakinan kita. Meskipun hari-hari ini kita diperhadapkan fakta, banyak orang mulai meragukan keberadaan Tuhan, banyak orang mulai kecewa, banyak orang mulai bertanya-tanya, mulai bingung seperti apa sih yang akan terjadi ke depan, kok makin buruk, kok makin hancur. Tapi saya mau berkata kepada saudara, Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus juga bekerja sampai sekarang. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, buat kita semua dalam kehidupanmu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam seluruh rumah tanggamu, dalam kehidupan anak-anakmu, dalam seluruh aspek kehidupanmu, percayalah meskipun belum kelihatan, tapi imanilah bahwa Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus pun bekerja sampai sekarang. Percaya, katakan amin. Ya, ini betul-betul harus kuat, teguh di hati kita, saudara. Setiap kali saudara menghadapi persoalan, saudara menghadapi pergumulan, perkatakan kepada diri saudara, perkatakan kepada jiwa saudara, perkatakan kepada orang-orang di sekitar saudara bahwa Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus bekerja sampai sekarang. Maka pasti kita akan menerima mujizat, kita pasti menerima keajaiban karena Bapa bekerja, ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Oke, kita kembali kepada konteks apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita tahu bersama Yesus sedang berada di dalam di dekat
kolam Bethesda, saudara ya, di Bethesda ya, ada di rumah kasih karunia. Namanya Bethesda, Beth Hesed, rumah kasih karunia. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa di rumah kasih karunia pun belum tentu ada kasih karunia. Sekali lagi, di rumah kasih karunia pun belum tentu ada kasih karunia. Kenapa saudara saya berani berkata demikian? Karena faktanya kita lihat dalam cerita ini, ketika orang yang lumpuh itu kemudian bangkit ya, berjalan, tiba-tiba ada orang yang bilang, loh ini kan hari Sabat. Gak boleh kamu ngangkat tilam. Tidak boleh kamu bekerja. Tidak boleh kamu ngangkat tilam. Benar gak? Rasanya kok tidak ikut bersuka cita ya. Ada yang menerima mujizat pada saat hari ada sebuah tuntutan di sana. Itu di rumah kasih karunia loh. Itu di rumah kasih karunia loh. Dan kalau saudara lihat juga, kalau kita melihat cerita ini, cerita di kolam Bethesda ini saudara, ini sebenarnya cerita tentang hukum Taurat saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena begini, karena di ayat yang keempat dikatakan begini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air, ia menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Artinya begini saudara, di kolam Bethesda yang tanda kutip katanya kasih karunia itu ya, orang itu harus dengan effortnya terlebih dahulu, baru dia bisa menerima kesembuhan. Orang itu harus berupaya sampai ke kolam itu, baru dia bisa sembuh. Kira-kira yang lumpuh, ya, kenapa kita tahu bersama alasan kenapa yang 38 tahun lumpuh ini tidak sembuh-sembuh sampai pada hari itu, karena memang jelas sekali effortnya, upayanya tidak bisa membawa dia kepada kesembuhan. Ya. Kalau yang buta sih mungkin bisa aja kalau dia tidak kesasar. Kalau yang pincang-pincang dikit sih mungkin bisa cepat sembuh ya kan? Ya. Kalau yang penyakit kulit mungkin bisa lebih cepat sembuh, tapi yang lumpuh betul-betul sudah tidak bisa berbuat apa, tidak mampu saudara. Nah, saya berani berkata bahwa di situ pun aura tuntutan masih terjadi. Siapa yang berusaha dia mendapatkan. Siapa yang berusaha. Jadi kolam Bethesda itu gambaran tentang sebenarnya upaya manusia. Berbicara tentang hukum Taurat, saudara. Tetapi kabar baiknya adalah begini. Yesus datang ke tempat itu. Kehadiran Yesus. Yesus datang ke tempat itu. Ini yang kita mesti pahami. Ini yang mesti kita yakini dalam kehidupan kita. Bukan gereja yang menyembuhkan. Bukan komunitas gereja yang memulihkan. Bukan seorang hamba Tuhan siapa yang memulihkan. Bukan orang yang lebih rohani atau lebih senior yang memulihkan. Bukan. Tetapi Yesus yang datang untuk memulihkan. Yesus yang datang untuk menyembuhkan. Dan menarik perhatian saya, saudara, Yesus bertanya. Nah, kita akan masuk kepada apa yang saya akan bahas. Kita akan bahas. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, seringkali kita berpikir bahwa ini Yesus kok bertanya ini kok enggak masuk akal ya. Yesus ini bertanya kok kepada orang sakit sudah 38 tahun loh. 38 tahun kok masih ditanya, maukah engkau sembuh? Mungkin saudara berkata, pasti mau. Iya. Pasti mau sembuh. Dan di sini kata-katanya dibilang bahwa ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu dia telah lama, sudah tahu lagi Yesus kalau dia sudah lama, masih ditanya lagi maukah Yesus bertanya, sembuh? Maukah engkau sembuh? Nah, saya menemukan ada beberapa alasan kenapa Yesus bertanya demikian. Alasan yang pertama adalah begini. Karena begini, ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang yang lumpuh itu menjawab apa? Coba dikatakan. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yes. Yang pertama yang saya temukan adalah begini. Kenapa Yesus harus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena begini, Yesus ingin kamu itu mau sembuh dengan cara apa? Kamu mau sembuh dengan kekuatanmu sendiri atau kamu mau sembuh dengan caranya Yesus? Ya. Saya pelan-pelan di sini ya. Kamu mau sembuh dengan caramu sendiri. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pasti kita akan tahu, pasti mau.
Tetapi yang lebih penting itu bukan masalah mau tidaknya, tapi kamu mau sembuh itu dengan cara apa? Kamu mau sembuh dengan kekuatanmu atau dengan kemampuanmu, atau kamu mau sembuh dengan caranya Yesus? Apa bisa mungkin diarahkan Tuhan ingin mengetahui apa harapan orang itu ya? Harapan orang itu apa? Enggak. Yesus Yesus gini, karena Yesus tahu apa yang menjadi penyebab lumpuh ini sakit. Yesus tahu, nanti kita akan bahas. Nah, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi apa jawaban dari orang lumpuh ini? Tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tidak ada yang menurunkan aku dalam kolam. Dia sebenarnya, aku sudah berupaya, aku sudah berusaha, aku sudah melakukan, aku sudah berharap orang membantu aku, tapi tidak bisa. Aku tidak mampu gitu loh. Aku tidak mampu. Artinya begini, selama ini si lumpuh ini berusaha sembuh dengan kemampuannya sendiri, berusaha sembuh dengan caranya sendiri, tetapi 38 tahun dia tidak sembuh-sembuh. Yes. Tetapi puji Tuhan, dia berjumpa dengan Yesus. Yesus punya cara sendiri, Yesus punya metode sendiri untuk menyembuhkan yang lumpuh ini. Amin, amin. Bagaimana metodenya Yesus menyembuhkan yang lumpuh ini? Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Aturannya pada waktu itu orang sembuh kalau dia berhasil sampai kepada kolam. Tetapi Yesus punya aturan sendiri. Bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Kita tahu bersama perkataan Yesus mengangkat tilam itu adalah tanda kutip melancangi hukum Taurat karena pada waktu itu adalah hari Sabat. Yang saya mau sampaikan kepada saudara begini. Hal yang penting untuk kita melihat kesembuhan, melihat pemulihan, melihat kelimpahan, melihat berkat kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita, bukan apa metode yang dialami oleh orang lain, tetapi apa firman yang kau terima dari Yesus bagi kehidupanmu sendiri. Si A punya metode seperti ini dengan Tuhan. Si B punya metode seperti ini dengan Tuhan. Si C punya metode begini dengan Tuhan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara tidak bisa meniru metodenya A, B, dan C, dan D, saudara. Tapi biarlah saudara menerima sendiri firman Tuhan. Amin, amin. Dan Tuhan punya metode sendiri secara pribadi dengan kehidupanmu. Waktu engkau percaya metodenya seperti itu, firman Tuhan kau terima dalam kehidupanmu seperti itu, itulah yang menyembuhkanmu. Meskipun kadang-kadang metodenya Yesus tanda kutip tidak masuk logika kita. Seperti ini tadi. Tidak masuk akal Yesus menyuruh ngangkat tilam di hari Sabat. Padahal Yesus adalah imam guru pada waktu itu. Amin, jadi tidak penting metodenya seperti apa. Tapi engkau tahu firman Tuhan. Tuhan ingin engkau melakukan itu. Lakukanlah. Maka lihatlah. Keajaiban terjadi di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya Yesus berkata, maukah engkau sembuh dengan caranya Yesus atau dengan caramu sendiri? Kalau dengan caranya Yesus sering kali kadang-kadang tidak bisa diterima oleh logika kita. Tapi percaya kalau Yesus berfirman, dia pasti menggenapi di dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara bisa memahami ini. Amin, amin. Saya berdoa kita benar-benar memahami ini. Karena ini penting. Kita seperti menjadi sebuah patron gitu ya. Iya, betul. Saat orang sakit, saudara kita, kesembuhannya, dia mengalami kesembuhan dengan cara seperti ini. Maka kita lakukan cara yang sama juga. Diolesi minyak, disirami minyak, misalnya kayak gitu ya. Tumpang tangan, tumpang kaki. Tidak semua harus dengan metode seperti itu. Tidak semua dengan metode. Tidak ada yang salah ya. Saya tidak salah pakai minyak, tidak salah. Tumpang tangan tidak salah. Berpuasa tidak tetapi salah. meludah dengan ludah seperti yang Yesus lakukan juga tidak salah gitu. Yes. Bukan masalah salah atau tidak, tetapi temukanlah firman apa, pewahyuan apa yang kita terima pada saat kita berdoa. Ya. Dan Tuhan itu ingin berbicara kepada kita secara pribadi. Amin. Itulah sesuatu yang Tuhan inginkan. Bukan cuma sekedar kita datang menerima kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Tapi kita betul-betul punya fellowship dengan Dia.
Itulah yang kedua, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Supaya apa? Supaya kesembuhan yang kita terima, pemulihan yang kita terima dari Tuhan, bukan cuma sekedar kita sakit kemudian disembuhkan, tapi lebih daripada itu, akhirnya kita punya ucapan syukur, punya fellowship yang karib dengan Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena Dia sendiri yang hadir melawat, Dia sendiri yang datang memberikan firman-Nya dan disembuhkannya kita. Amin, amin, amin. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mulai bertanya, kenapa kok seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Mungkin kita masih berpikir bahwa kita tidak sembuh, kita tidak pulih karena kita berpikir metodenya harus sama seperti si A, si B, si C gitu loh. Namun belum berlangsung ya. Iya. Jadi kita merasa belum bekerja gitu. Sepertinya karena kita fokus kepada metodenya. Yes. Kita tidak fokus kepada pribadinya. Kalau kita fokus kepada pribadinya, maka kita akan menerima firman. Amin. Tetapi satu hal yang mutlak. Ya, kalau kita katakan ini metode, ini mutlak Saudara. Satu hal yang mutlak menyembuhkan adalah satu, firman-Nya, dan yang kedua adalah pribadinya, yaitu tubuh dan darahnya. Kalau saya percaya seperti itu Saudara. Amin. Firman itu kehidupan. Firman itu menghidupkan. Firman itu benih yang membawa kita kepada kehidupan. Tubuh dan darahnya adalah pribadinya sendiri yang Dia wariskan buat saudara dan saya. Waktu kita terima tubuh dan darahnya, maka percayalah saudara, kesembuhan itu pasti terjadi. Tadi malam saudara, saya sedang mempelajari kenapa sih tubuh dan darah ini, ya tubuh dan darah Yesus ini betul-betul bisa menyembuhkan virus corona gitu ya. Saya sedang melakukan sebuah riset ya, saya mencari, belajar, mempelajari. Kenapa, apa logikanya tubuh dan darah Yesus ini ya, itu betul-benar bisa menyembuhkan khususnya ada hubungannya dengan virus corona. Ini saya sharing saudara ya. Nah, ini secara pengetahuan ya? Ini saya sharing apa yang tadi malam saya pelajari. Saya kemudian menemukan ternyata itu umum, pengetahuan yang umum sebenarnya. Kita semua tahu alkohol itu membersihkan virus. Oh, anggur ya. Wine. Alkohol itu membersihkan virus, membuat kita steril, membuat kita bersih. Kita pakai untuk sanitizer, kita disinfektan seperti itu. Nah, di dalam anggur ini ada mengandung alkoholnya, saudara. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, bukan bicara iman ya. Ini ada alkoholnya, maka percayalah, itu juga bisa menyembuhkan. Dan saya mau berkata begini, saya bukan omong kosong, saudara. Ada beberapa hal yang saya temukan memang benar. Anggur atau alkohol ya yang terdapat di dalam anggur ini, anggur merah ini ya, itu benar-benar membersihkan kuman atau virus, saudara. Dan ada teman saya bersaksi bahwa benar, saya pun waktu saya sakit benar, saudara. Kalau ditanya apa yang menyembuhkan saya, obat apa yang saya pakai, saya cuma bisa bilang tubuh dan darah Yesus. Pagi 1 kali, malam 1 kali. Itu benar-benar membersihkan, saudara. Nah, ini saya sharing kepada saudara karena saya mengalami. Inilah sesuatu yang masuk akal. Yang kemudian kita bisa, pada akhirnya kita kemudian akan percaya bahwa benar-benar bahwa tubuh dan darahnya itu benar-benar menyembuhkan. Amin. Saya berdoa, khususnya saudara mungkin yang sedang sakit, yang terpapar COVID ini, saudara. Banyak metode, prokes, terus apalagi ya, minum susu beruang yang lagi viral, minum ini, makan ini, banyak metode. Pertanyaan saya begini, kamu terima metodenya dari Tuhan secara pribadi atau karena mau niru-niru cara orang? Niru-niru cara orang seperti yang lumpuh tadi ini, tidak akan sembuh dia 38 tahun. Tapi waktu dia menerima firman dari Yesus, tidak seperti pada umumnya. Ketemu dengan Yesus, dia tidak meniru cara orang. Karena dia ketemu dengan dia melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadanya, firmankan kepadanya. Maka sembuhlah dia. Amin. Yang saya cuma mau katakan kepada saudara,
Bukan masalah metodenya seperti apa. Tetapi ketemulah dengan Yesus, dengarkan firman-Nya, terima tubuh dan darahnya. Dan lihatlah kesembuhan, pemulihan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita begini saudara. Seringkali kenapa Yesus harus bertanya, maukah engkau sembuh? Karena seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau sembuh dalam doa ya. Tuhan aku mau sembuh, aku mau pulih, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Begitu kita amin, kita langsung berpikir untuk sembuh kita harus melakukan apa, benar enggak? Ya. Selalu, banyak orang seperti itu. Untuk sembuh apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan, aku harus makan ini, harus begini, aku begini. Kita selalu, kemudian dengan cara kita. Dan begitu rata-rata itu terdorong dari rasa begitu tahu positif, panik. Betul. Panik. Kita selalu mencari jalannya kita. Tanpa kita mau tenang, mengizinkan Tuhan berfirman, Tuhan, apa nih yang harus aku lakukan? Tuhan, berikan aku damai sejahtera, berikan aku ketenangan. Kita tidak mau untuk, kita tanda kutip apa ya, kita membatasi untuk kita mau tenang, menunggu, mendengarkan Tuhan mau tuntun kita seperti apa. Saya ingat betul saudara, saya ulang kali ngomong. Pada waktu saya masuk di ICU ya, pada waktu saya sakit, satu hal yang saya tanya kepada Tuhan, saya cuma datang bilang, Tuhan maunya apa? Tiba-tiba ada satu ayat yang ngomong, penyakit ini tidak membawa kepada kematian, tetapi anak manusia dipermuliakan, Yesus dipermuliakan. Saya ulang-ulang ngomong ini saudara, dan itu betul-betul terbukti. Saya begitu terima firman itu, langsung saya punya pengharapan. Bahwa saya pasti sembuh, karena Yesus dipermuliakan. Langsung saya punya pengharapan karena saya terima firman. Firman itu menimbulkan pengharapan. Amin. Percaya katakan amin. 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 Firman itu membawa kita pengharapan. Saudara yang sedang berkekurangan, saudara yang punya masalah dalam pekerjaan, saudara punya masalah dalam keuangan, saudara tunggu firman Tuhan apa? Tunggu firman Tuhan supaya saudara punya kekuatan untuk menjalani hari esok. Yang meskipun memang belum tidak langsung selesai solusi, tidak langsung kita dapatkan solusinya. Tapi minimal kita punya pengharapan dan berpikir lebih cerah. Tahukah saudara, Yesus itu ibarat terang. Waktu kita dalam masalah, kita dalam sakit penyakit, kita dalam kelemahan, kita dalam kekurangan, kita dalam penderitaan, kita dalam masalah, kita seperti ada di dalam gelap, benar nggak? Ya. Tapi waktu kita datang kepada Yesus, kita datang kepada terang. Pada waktu kita datang kepada terang itu, saudara, yang penting itu kita sudah ada di tempat yang terang itu. Waktu kita di tempat yang terang itu membuat kita bisa membuka mata. Pada waktu kita membuka mata di tempat yang terang, maka pasti pandangan kita lebih jelas, kita lebih cerah, kita lebih optimis, kita lebih bersemangat, dan kita bisa melihat, oh ini. Ternyata ini yang harus saya lakukan. Amen. Begitulah Amen. Cara Yesus untuk menyembuhkan kita. Amin. Bukan dengan metode apa yang kita pahami dulu. Bukan dengan pengalaman kita, bukan dengan pengalaman orang. Orang punya pengalaman berbeda-beda. Orang punya pengalaman berbeda-beda. Tetapi saudara dan saya punya Tuhan yang sama. Caranya bisa berbeda-beda, tetapi kasih-Nya sama. Mau menyembuhkan, mau menolong, mau memberkati, mau memegang saudara, mau memulihkan kehidupan saudara. Amin, 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 amin. Saya berdoa kita betul-betul bisa memahami hal ini saudara. Karena di hari-hari ini yang kita butuhkan sebenarnya kalau saya secara pribadi ya, hari-hari ini yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan kesembuhan. Yang kita butuhkan itu bukan pemulihan. Yang kita butuhkan itu bukan yang namanya semuanya baik, jalan keluar, bukan. Tapi yang kita butuhkan adalah juru selamat. Amin. Yang kita butuhkan adalah juru selamat. Yang kita butuhkan bukan bagaimana kita sembuh, tapi yang kita butuhkan pribadinya. Amin. Yang adalah kesembuhan kita. Amin. Karena di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Kristus, juru selamat kita, Dialah kesembuhan kita. Amin. Dialah pemulihan kita. Dialah penolong kita. Dialah jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Nah mungkin saudara akan bertanya, tapi ya bagaimana, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan? Terima dulu firman-Nya. Ketika engkau menerima firman-Nya, engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan berikutnya. Dan setiap orang itu bisa berbeda-beda.
saya berdoa kita betul-betul memahami ini, saudara. Betul-betul kuat di dalam pemahaman ini. Itu sebabnya ketika kita berdoa, mari saudara kita bilang, Tuhan, apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam kehidupanku? Apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupanku? Begitu saja, saudara. Dan kita terima firman. Dan lihatlah sesuatu yang besar pasti terjadi. Jadi saat kita berada di dalam masalah misalnya kita sakit atau kita mengalami masalah secara finansial atau tentang pekerjaan, masalah yang besar gitu. Berarti yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Yes. Datang kepada Tuhan, kadang-kadang kita bingung sih, udah panik, pengen nangis, pengen apa, kayak orang kalau udah panik kan apalagi bilang temukan firman-Nya. Yeah. Itu kan bagaimana kan gitu. Sudah kayak gelap kan, gitu ya. Ya gelap ya. Sudah kayak buntu. Gelap. Jadi itu melatih diri kita untuk kita benar-benar percaya, rest bahwa Tuhan itu pasti berbicara. Amin. Jadi kalau dikatakan temukan firman-Nya, temukanlah pribadinya. Karena sebenarnya Tuhan itu tidak jauh dari kita. Hanya seringkali kita yang tidak terbiasa tidak terbiasa melibatkan Tuhan karena mungkin kita sibuk bekerja, hanya kadang-kadang menjadi rutinitas dan lain sebagainya. Sehingga pada saat mengalami masalah baru kita benar-benar merasa, waduh rasanya aku udah aku ini bakal hancur nih gini. Sebenarnya begini. Aku butuh gitu. Sebenarnya begini, bukan karena kita tidak datang kepada Tuhan, bukan karena kita tidak ketemu Tuhan sebenarnya. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah ketika kita menghadapi masalah, kita itu panik duluan. Ya. Kita itu panik duluan sehingga kita tidak bisa melihat dengan jernih keadaan di sekeliling kita. Kita tidak tahu kenapa kita berpikir mencari solusinya apa. Sama seperti orang yang 38 tahun ini. Ya, jadi dia sibuk iki loh, gara-gara aku tidak ada yang ngewangi, tidak ada yang bawa aku. Jadi bayangkan tiap goncangan itu dia udah. Dia panik duluan. Tapi padahal di depannya dia itu adalah kesembuhan. Dia tidak sadar itu. Amen. Saya percaya pada waktu itu Yesus sudah sangat-sangat terkenal. Ada seorang nabi yang menyembuhkan di mana-mana pada waktu itu. Saya percaya itu sampai di berita itu di kolam Siloam itu. Orang-orang pasti sudah mengetahui tentang Yesus pada waktu itu. Ya. Tetapi karena dia panik, dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia mencoba untuk dia tidak tenang gitu ya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan begini, kuasailah segala kesudahan, segala sesuatu sudah dekat, karena itu apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amen. Jadi tenang, ayo rest. Lihat kepada Tuhan, percaya dia Tuhan yang bekerja. Engkau ada di dalam Yesus, Yesuslah yang menjadi kesembuhanmu. Wow. Jadi pada waktu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kita dengan yakin berkata bahwa aku pasti sembuh. Karena kenapa? Karena aku ada di dalam Yesus. Bahkan saya berdoa, saudara yang sedang mendengarkan firman ini, saudara lagi mendengarkan firman ini, tiba-tiba sakit penyakit saudara disembuhkan. Karena apa? Karena engkau sedang menerima, berjumpa dengan Yesus yang sedang berfirman kepadamu. Tiba-tiba engkau disembuhkan. Sembuh sempurna. Amin. Bahkan tanpa engkau harus berdoa atau didoakan sekalipun, engkau disembuhkan secara sempurna oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena firman itu, Yesus itu yang menjadi kesembuhan. Amin. Wow, saya diberkati sekali dengan ayat ini ya. Ayat ini sudah sering kita baca ya. Dikatakan kuasailah dirimu. Jadi pada saat kita mengalami masalah, bukan dikatakan kuasai keadaanmu, kuasai apa yang harus kamu kuasai. Kuasai lingkunganmu, bener ya. Kuasai masalah itu kok gimana dari awal sampai akhir kok bisa terjadi, kenapa, kuasailah gitu. Seperti sebuah peperangan yang harus kita urus gitu. Tapi dikatakan kuasailah dirimu supaya kita tenang, bisa berdoa. Wow. Tuhan benar-benar ingin kita rest, saudara. Betul. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini adalah mari kita belajar untuk memahami bahwa sakit penyakit itu tidak datang dari Tuhan.
Ya, sakit penyakit itu bukan datang dari Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, kok Tuhan saya diizinkan sakit. Bukan Tuhan yang menyebabkan engkau sakit. Kok Tuhan saya mengalami masalah ini. Bukan Tuhan yang membawa engkau ke dalam masalah. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh si lumpuh 38 tahun ini ya. Di ayatnya yang ke mana tadi? Ayatnya yang ke-14 ya. Yohanes 5 ayat 14, kemudian Yesus bertemu dia di dalam di bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, ini kan mereka masih belum ada penebusan ya. Yesus belum menebus. Dikatakan bahwa jangan engkau berbuat dosa lagi. Saudara tahu apa yang menyebabkan sakit penyakit? Apa yang menyebabkan penderitaan? Apa yang menjadi pergumulan pada waktu kita berpikir kita adalah orang berdosa? Untuk versi perjanjian lama ya. Kalau versi untuk versi perjanjian baru ya. Kalau versi perjanjian lama dikatakan kamu jangan berbuat dosa lagi supaya kamu jangan sakit. Ya. Tapi kalau versi perjanjian baru, karena kita sudah dalam penebusan, ya dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Yang membuat kita sakit adalah pada waktu kita masih berpikir bahwa kita ini adalah orang berdosa. Masih berpikir. Yes. Padahal kita sudah di tanah Kanaan nih, tapi karena pikirannya kita masih sudah dilepaskan dari tanah Kanaan, dilepaskan dari Mesir nih, tapi karena pikiran kita masih pikiran Mesir, maka itulah yang menyebabkan kita 40 tahun. Ini juga menarik. Itu yang menyebabkan orang Mesir 38 tahun di padang gurun. Tahukah saudara, gambaran cerita ini saya baru paham saudara ya. Gambaran cerita tentang orang yang lumpuh ini 38 tahun itu sama persis dengan orang Israel 38 tahun. Saudara, kalau saudara lihat ayatnya ya, orang Israel di padang gurun itu bukan 40 tahun, tetapi tepatnya 38 tahun di padang gurun. Masalahnya orang, kalau kita lihat, apa sih kesalahannya orang yang lumpuh ini? Dosa apa sih yang ada di dalam kehidupannya orang lumpuh ini? Dosanya orang lumpuh ini, menurut saya ya, kelihatan dari perkataannya. Ya, kelihatan bahwa dia tidak terima gitu loh. Dia ngomel, dia mengeluh. Tidak ada yang bantuin aku itu turun ke kolam. Dia mengeluh. Sama seperti bangsa Israel. Di selama 40 tahun muter di padang gurun, masalahnya apa? Tegar tengkok kata firman Tuhan. Mengeluh di Israel, di Mesir kami enak, dan kau bawa kami di padang gurun. Mengeluh. Itulah yang membuat mereka puter-puter di dalam masalah 38 tahun. Sama persis. Jadi tidak ikut tuntunan Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya, tapi berdasarkan ini ya, metode yang harusnya kan kayak gini. Harusnya kayak gini. Seharusnya kan lebih enak, seharusnya kan itulah begini. Hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Hidup, dan saya mau berkata kepada saudara, kita hari ini kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita tidak perlu sadar kita berdosa lagi, tapi sadarlah bahwa kita adalah umat tebusannya Tuhan, yang mana tetelestai sudah sempurna, dia bayar lunas segala dosa pelanggaran kita. Jadi lebih baik kita sudah seharusnya kita sadar bahwa kita sudah dibenarkan, dari bukannya kita sadar bahwa kita tidak layak berdosa, tapi kita harus sadar bahwa aku sudah dibenarkan setiap hari. Amin. Itu sebabnya hari ini saudara, saya mau berkata kepada saudara, ketika masalah pergumulan menimpa engkau, lihatlah Yesus. Seperti orang yang lumpuh ini, ketika dia ketemu dengan Yesus kesembuhannya, dia masih berpikir tentang kolam Siloam. Tapi ketika dia melihat kepada Yesus, Yesus datang menyembuhkan dia. Dia melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk dia lakukan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu juga dia sembuh. Artinya menyembuhkan kita adalah ketika mata kita, hati kita, bukan kepada apa yang bisa kita lakukan, tetapi apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan lagi kita sadarkan kelemahan kita, dosa kita. Karena saya begini nih, karena saya begini. Jangan lagi kita berpikir demikian. Kalau toh kita mengalami hari ini tanda kutip sakit, saudara, lihatlah kepada Yesus. Yesus yang menjadi kesembuhanmu. Amin. Dia sudah mengampuni dosamu. Dia sudah memulihkan keadaanmu. Amin.
Dan percayalah, Bapa bekerja, Yesus pun bekerja di dalam kehidupanmu. Mari kita terima. Saya ingin tanya satu hal. Kadang-kadang kalau orang dalam masalah, ya kan, sakit kah atau dalam masalah besar, pasti kita akan mencari dukungan doa, ya kan, seperti tadi kita sampaikan yang mau didukung doa, mari kita berdoa sama-sama. Dukung doa mungkin menyampaikan ke banyak mungkin hamba-hamba Tuhan, dan sering kali hamba-hamba Tuhan yang satu dengan yang lain memberikan ya itu tadi metode satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda. Dan kita akhirnya berusaha mau kadang-kadang bingung mengikuti yang mana dan yang mana sebenarnya firman. Temukan firman itu yang tadi disampaikan. Temukan firman dari Kristus. Kadang-kadang hamba Tuhan satu berkata ya firman semua seolah-olah gitu ya. Firman tentang doa, tentang rohani semua lah gitu. Dan orang yang punya masalah ini kadang-kadang menjadi mau mengikuti semuanya atau malah bingung gitu. Kita banyak menerima firman. Si A, si B, si C dari hamba Tuhan A, B, C, dan D. Kita banyak menerima firman. Tetapi kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Beberapa waktu yang lalu kita belajar bahwa Roh Kuduslah yang mengajar kita. Nah, akan ada satu firman, satu ayat, atau satu message, satu impresi dari Tuhan. Itu yang kemudian connect, gitu ya. Pas kayak klik gitu loh dengan di dalam kita. Itulah Roh Kudus. Maka itulah yang kita kemudian perkatakan, kita responi, perkatakan. Dan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya melihat akan selalu seperti itu bagaimana Tuhan bekerja. Tidak ada yang salah saudara minta didoain A, B, C, dan D. Tidak ada yang salah. Tetapi satu hal yang penting saudara pahami adalah begini. Ketika engkau sembuh, itu bukan karena doa A, B, C, dan D. Engkau sembuh karena engkau adalah anak yang disayang Yesus dan Yesus ingin engkau sembuh dan Yesuslah yang menyembuhkan engkau. Amin. Yuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita sudah cukup panjang malam hari ini. Saudara pengen bertanya, pengen sharing, pengen konseling, ada nomor WA di hadapan saudara. Saudara bisa message kami, bisa WA kami. Atau ada pertanyaan, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Kami rindu, kita benar-benar bisa bertumbuh mengenal Dia, Tuhan Juru Selamat kita. Sekali lagi, hari-hari ini yang kita butuhkan bukan bagaimana jawabannya, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluar. Bukan apa yang harus kita lakukan, bukan. Tapi hari ini yang kita butuhkan adalah Juru Selamat. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada semua jawaban, ada kesembuhan, ada solusi, ada segala sesuatu. Dia berfirman, maka apapun yang difirmankannya jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tubuh Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Kau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat tubuh-Mu. Kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan darah Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal.
Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih, karunia, dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah untuk pesta perkawinan anak domba. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat darah-Mu, menyembuhkan, mengampuni, memulihkan, membersihkan, Amin. menguduskan kami. Amin. Kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Yesus. Kami mengangkat cawan darah Yesus. Kami mengangkat minyak kudus-Mu Tuhan. Kami tahu, kami menerima tanda kemuliaan, menerima tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kami. Kami dilindungi, kami disertai, kami diberkati karena kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Saya teringat satu ayat Bapak Ibu Saudara di dalam Galatia 5 ayatnya yang keempat. Galatia 5 ayatnya yang keempat dikatakan begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dikatakan kamu lepas dari Kristus. Bukan kita terpisah dengan Kristus, bukan. Tetapi Kristus itu tidak, bahasa Inggrisnya dikatakan Christ is become no effect. Kristus itu tidak ada efeknya. Tidak ada kuasanya dalam kehidupanmu. Kuasa Kristus itu, kelimpahan Kristus itu, mujizat Kristus itu tidak terjadi dalam kehidupanmu ketika apa? Ketika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ketika engkau mengharapkan disembuhkan dengan metode-metode seperti apa yang engkau pikirkan. Dengan cara-cara orang lain. Kita lepas dari kuasanya, lepas dari keajaibannya. Dan bahkan dikatakan waktu kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kita hidup di luar kasih karunia. Di akhir zaman ini yang Bapak ingin kita pahami adalah begini. Bapak ingin kita hidup di dalam kasih karunia. Amin. Amin. Karena di dalam kasih karunia itulah tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang membuat kita kuat, kita dilindungi, kita disertai sempurna, saudara. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Yesus itu ingin menawarkan keselamatan. Yesus ingin menawarkan kesembuhan. Yesus ingin menawarkan keselamatan. Tetapi sedih sekali tidak semua orang mau diselamatkan. Tidak semua orang mau untuk disembuhkan. Karena kenapa? Karena dia berpikir yang menyembuhkan adalah metode. Dengan cara begini, dengan melakukan ini. Mereka lupa bahwa kesembuhan sesungguhnya adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah kesembuhan kita. Amin. Dialah pemulihan kita. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, anak-anakmu ini biar semakin menyadari bahwa Christ within us. Amin. Kristus di dalam kami. Amin. Kristus berdiam kami. Kuasa Kristus itu efektif di dalam kehidupan kami. Nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami tetap kuat, kami tetap percaya, kami tetap bersemangat, kami tidak khawatir, bahkan kami tidak goncang imannya. Karena kami tahu Kristus dahsyat, Kristus berkuasa, Bapa bekerja, dan Yesus pun tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima kesembuhan-Mu, kami terima pemulihan-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima hikmat, pewahyuan, dan kuasa. Amin. Terjadi bagi kami, Amin. Amin. pasangan Amin. kami, keluarga Amin. besar kami, Amin. seisi rumah kami, anak-anak kami, Amin. dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam keuangan kami, dalam relation, dalam pelayanan kami, dalam kesehatan kami. Terjadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama berkata, Amin. 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 Saya berdoa saudara diberkati. Amin. Kebutuhan kita bukan sekedar apa yang saudara pikir adalah kebutuhan saudara, seperti kesembuhan adalah berkat, pemulihan, jalan keluar, bukan. Tapi kebutuhan kita adalah Yesus. Di dalam Yesus tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Kita berjumpa kembali hari Sabtu dalam program Rumah Doa bagi segala bangsa. Saya rindu berdoa buat saudara, terima firman, dan berdoa. Bapa bekerja, Yesus bekerja, menolong, menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.